Proyek Monumen Pancasila di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini benar-benar memprihatinkan. Padahal proyek senilai 28 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai dibangun sejak tanggal 18 Mei 2018 lalu. Sesuai jadwal, proyek ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2020. Namun hingga Sabtu 25 Juni 2022 kemarin, proyek yang digagas oleh mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur almarhum Frans Leburaya ini belum juga rampung. Bahkan belum ada tanda-tanda untuk menyelesaikan proyek ini. Sejumlah analis menyebut, waktu pembangunan monumen ini kurang tepat waktu. Sebab pengerjaannya di ujung masa kekuasaan Gubernur Frans Leburaya periode kedua, yang kemudian digantikan oleh Victor Bungtilu Laiskodat setelah menang Pilgub 2018 dengan perolehan suara 35,60%, menyisikan pasangan Mariano Sae Eminom Leni dengan 25,64%, serta pasangan Eston Foenai Christian Rotok dengan 19,92%, dan pasangan Benny Harman dan Benny Little Noni dengan 18,85%. Usai Victor dilantik, persisnya tanggal 26 Juli 2019, proyek Monumen Pancasila ini terhenti. PT Erom sebagai kontraktor pelaksana di PHK oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas PUPR. Dan berdasar perhitungan PT Erom, realisasi fisik proyek saat itu sudah hampir mencapai 90%. Namun berdasarkan laporan konsultan manajemen konstruksi PT Narada Karya periode minggu ke-60 per tanggal 30 Juni 2019, deviasi proyek minus 6,194% dengan presentase fisiknya masih berkisar 76%, namun realisasi keuangan sudah mencapai 70%. Akibat PHK tersebut, aktivitas pekerjaan terhenti. Sejumlah fasilitas dan alat berat seperti kren langsung dievakuasi oleh PT Erom dari lokasi proyek. Bahkan saat itu, Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sempat menduduki lokasi proyek guna mengamankan perintah PHK. 1 September 2020, setahun kemudian setelah PT Erom di PHK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maksi Nenabu mengatakan, pembangunan Monumen Pancasila akan dilanjutkan di akhir tahun 2020. Namun pernyataannya itu hanya isapan jempol belaka, sebab sampai sekarang proyek monumen ini masih mangkrak. Terakhir Mei 2021, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat datang melihat dari dekat kondisi terakhir proyek Monumen Pancasila, tapi tanda-tanda kelanjutan proyek ini belum juga nampak sampai sekarang. Padahal jika proyek setinggi 35 meter ini diselesaikan, maka ini adalah salah satu karya seni terbaik di Nusa Tenggara Timur yang juga memiliki histori lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Juli 2019 silam, Theo Widodo yang adalah salah satu inisiator pembangunan Monumen Pancasila, yang juga Wakil Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, mengaku prihatin dengan terhentinya pembangunan Monumen Pancasila ini. Padahal ia telah menghibahkan tanah seluas 5.000 meter persegi untuk lahan Monumen Pancasila secara gratis kepada pemerintah, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah kepada almarhum Frans Leburaya saat masih menjabat sebagai Gubernur NTT. Menurut Theo, jika proyek ini diselesaikan, maka di sekitar monumen akan tumbuh sentra perekonomian dan pariwisata ekonomi yang luar biasa. Apalagi posisi monumen bisa dilihat dari udara saat pesawat akan landing, serta bisa dilihat dari laut saat kapal akan sandar di Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Bolok. Sementara di monumen sendiri, pengunjung dapat naik lift sampai ke Paru Garuda dan akan menikmati seluruh perairan Kupang dan sebagian daratan kota Kupang. Menurut Theo, apabila semua pihak berkomitmen dan mau melakukan affirmative action atas program unggulan dari Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, yakni membangun pariwisata unggulan di NTT, maka seharusnya semua pihak bersama-sama berusaha agar proyek Monumen Pancasila ini bisa diselesaikan.
sehingga proyek ini bisa berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat sekaligus menjadi ikon wisata sejarah Pancasila di NTT. Tapi sayangnya, kondisi terkini monumen ini benar-benar sangat memprihatinkan. Sekeliling gedung telah ditumbuhi ilalang. Kaca pada beberapa bagian gedung telah pecah dan beberapa dinding tembok telah berubah menjadi papan coret-coretan. Tak ada satupun penjaga di sini. Yang terlihat hanya beberapa warga yang memarkirkan kendaraan mereka di tempat parkir saat mereka jogging di ruas jalan jalur 40 yang berada persis di depan Monumen Pancasila.